Ready? Jadi gue selalu tulis di setiap kertas Astungkare, semoga apapun yang dilakukan itu berdasarkan iringannya. Sekaligus distraction kalau lagi tegang, sama motivasi juga kali ya. Untuk tetap bisa nikmatin ya semua kesempatan ini, kalau bukan datangnya dari dia, nggak bakal ada. Give you 50 minutes. Sudah, udah. Sudah, papa belum ya? Oke. Oke, ready? Kok atas? Iya kan, kita mau nyalain AC-nya. Beginilah isi kendaraan seorang ayah dengan satu anak TK dan satu anak bayi. Di sebelah kamera ada car seat. Tapi emang car seat tuh entah kenapa orang Indonesia kayak jarang banget menggunakan car seat karena kebiasaan untuk mangku anaknya. Kalau gue bukan cuma perkara safety reason ya, tapi kalau gue lebih ke kalau gue lagi kerja, istri gue mesti meeting juga, tapi mau nggak mau mesti bawa baby, jadi ditaruh di situ lebih aman daripada. Bayang nggak sih ada orang bawa mobil sambil gendong anak, itu ngeri banget. Sama sekali bukan healthy and active lifestyle. Masuk lagi terapedik. Apa pengen Sean dapat trofi lagi? Mau. Mau? Tapi Sean latihan golfnya yang rajin juga ya. Oke. 10 tahun dari video ini tayang, Sean yang akan main di Indonesia Open, oke? Terserah mau bulu tangkis, mau cabor bela diri, Blaster. apa tembak-tembakan, boleh. Apa aja Nanti boleh. bisa ada bola mata. Bola mata. Bukan yang bisa lihat di sininya loh. Oh, laser, ada lasernya. Iya. Ini kan, gitu kan? Aku tahu. Iya, aku tahu. Tapi kamu suka golf nggak sih sebetulnya? Apa? Nanti Roblox 11. Roblox 11. Nggak apa-apa, mau nanya, serius ya. Kamu suka golf nggak? Suka? Mau jadi pemain golf? Mau? Tapi harus latihan yang keras ya. Dan kayak papa malas latihan. Roblox. Roblox lagi, pusing deh papa Roblox terus. Gue udah mulai ngajak Sean main tuh dari umur dia berapa? 3. Tapi ya bukan ya lebih ke nemenin kali ya, karena bini gue kan main juga. Gue main, jadi kalau kita ke driving bareng, kadang-kadang suka kasihan ninggalin dia, jadi kita ajak aja. Untung ada beberapa stick junior. Awalnya sih ya udah kasih stick, suruh dia pukul-pukul aja terus. Nah, sekarang udah umur 5, udah mulai bisa ngerti, dikasih instruksi. Udah lumayan lah ya, bagus ya mukulnya ya Sean. That's good. Gue suka banget olahraga dari kecil. Dan bisa dibilang kalau di sekolah ada anak yang jago olahraga, nah itu gue. Jam 7:20 bisa ya? Kalau lagi penuh banget kan, datang jam tadi. Halo, salam kenal. Saya Iketut Pasak Swastika, julukin KPK, K itu ketut, P itu pasak, K swastika. Ketut KPK. Yang ciri khasnya adalah rambutnya gundul, dan saya adalah papahnya Alit. Orang bilang Alit main golf yuk. Memperkenalkan Alit dengan golf itu sebenarnya ya relatif boleh dibilang sengaja nggak sengaja ya. Karena apa? Saya bermain golf berarti ada tongkat. Saya bilang sengaja karena saya ada sengaja memotong tongkat untuk disesuaikan dengan tinggi badannya waktu itu. Itu artinya kan sengaja ingin mengajak dia bermain driving lah waktu itu. Dan waktu itu juga untuk merangsang dia mau rajin ikut, satu-satunya pemanis itu adalah menantang dia dengan makan padang. Jadi pasti dia akan mau ikut. Ayo lihat, kalau habis driving kita makan padang. Tapi kalau ngomongin soal size badan ya, dari dulu emang gue kan nggak pernah kurus, jadi gue gede, gendut gitu. Tapi main bola bisa, main basket bisa.
Bahkan sampai puncak-puncaknya tuh gue ngeh kalau gue bisa olahraga kelas 5 atau 6 SD. Gue disuruh bawa raket bulu tangkis sama guru gue. Guru olahraga ya. Yang lainnya disuruh main bola, gue disuruh nemenin dia sparring. Jadi cuma gue yang main bulu tangkis, nemenin dia main bulu tangkis. Di situ pertama kali gue ngeh kalau kayaknya emang gue bisa olahraga gitu. Misalnya begini, kan ada challenge untuk dia bisa memukul 100. Misalnya dia udah berhasil, berarti udah dapat makan nasi padang. Tapi udah berikutnya saya akan challenge-nya lain. Harus bisa mukul di atas 100 meter berturut-turut 3 kali tanpa jeda. Nah, satu saat dia udah berhasil mukul, pertama bagus lewat 100, kedua juga lewat 100. Yang ketiga ini saya memang niat menggoda dia, bersiul-siul, akibatnya pukulan dia kepleset, gagal mencapai 100. Wah, dia marah banget. Tongkatnya dibanting, dia bilang, kalau papa niat ngomong naktir aja, jangan begitu caranya. Pertama kali gue bener-bener kayaknya gue pengen ngulik lebih dalam soal olahraga ini itu waktu almarhumah eyang gue masuk rumah sakit di waktu itu namanya Rumah Sakit Internasional Bintaro. RSIB itu posisinya ada di sampingnya driving range Bintaro sebelum yang sekarang pindah ya. Jadi di tempat yang lama sekarang tuh ada satu bank dan ada mall gitu di sana. Itu dulu driving range. Karena kita bosen nungguin eyang yang lagi sakit, jadi bokap kayak selama 7 hari eyang gue dirawat, kita 4 hari berturut-turut hiburan kita cuma driving. Tiba-tiba di hari keempat kita driving itu gue bilang sama bokap kayak, "Pah, ada nggak ya tempat les golf gitu?" "Emang kamu mau latihan golf?" "Mau, kayaknya seru ya," gitu. Dan abis itu entah bagaimana mungkin bokap cerita ke nyokap. Minggu depan ya nyokap ngajak gue ke Pondok Indah golf. Gak tahu sama sekali tentang golf, apalagi nyokap gue ya, gak ngerti sama sekali tentang golf. Kita datang berdua ke sana sampai akhirnya kita nemu ada satu akademi di Pondok Indah namanya Aspirasi 8. Kantornya kecil gitu di ujung, samping-sampingan sama kolam renang. Waktu itu Pondok Indah driving range-nya masih 2 lantai. Di situ nanya berapa biaya bulanannya, yang gue inget waktu itu biaya bulanannya juga nggak heboh gitu loh. Gue waktu itu udah mulai ngerti uang lah. Terjangkau, dibilang terjangkau mungkin sedikit lebih mahal daripada les-les lainnya, tapi mungkin ada subsidi juga dari pemilik-pemilik akademi tersebut sampai akhirnya nyokap gue bilang, "Oke, kalau emang kamu serius pengen latihan golf, mama bisa nih masukin kamu ke akademi ini." Akhirnya gue 2 tahun di situ, dan selama 2 tahun itu kan setiap semesternya ada bagi rapot lah kalau di sekolah. Setiap bagi rapot gue jadi murid teladan karena ketika yang lainnya seperti anak-anak ngeles pada umumnya gitu ya, baru setengah jalan, "Pak, sakit perut, Pak, pengen pulang," minta dijemput mamanya. Entah kenapa gue ngerasa kayak akademi tersebut, Pondok Indah saat itu kayak playground gue. Golf itu kayak sesuatu yang gue nggak bisa describe ini sih. Tapi gue dari umur 11 itu gue udah yakin bahwa ini adalah hal yang gue cintain banget. Sudah ganteng, sudah mandi. Karena saatnya pakai sepatu. Ini udah mulai berasa nih geter-geternya nih. Geter-geter yang gue suka sih. Sensasi-sensasi, apa istilahnya kalau orang bule bilang butterfly on your tummy gitu. Ya? Ya. Tuanya. Yeay, good luck. Yeay. Ya, itu dia sekecil. Doain ya guys. Halo, namaku Nadia, aku istrinya Alit. Ada lipstick gak sih gigi aku? Enggak kan? Menurut aku mungkin gak akan seperti sekarang kalau pasangannya bukan aku. Karena
Awal-awal tuh ya dia bener-bener saking banyaknya yang dia bikin di bidang ini, ya mungkin nggak akan bisa jadi kayak sekarang kalau memang nggak ada support bagus ya, terutama dari rumah gitu. Adik gue bang, stick golfnya. Iya seneng banget, kayak waktu beberapa kali jadi caddy, terus aku juga pernah tahu dia jadi caddy Adrian Halimi ya waktu itu pas beberapa tahun yang lalu ya, pada saat Indo Open tahun berapa gitu. Jadi sekarang dengan kesempatan dia tiba-tiba bisa main di situ, ya happy banget dan gak nyangka banget bisa ternyata Alit nih yang ada di rumah tiap hari ternyata bisa main ikutan Indonesia Open tahun ini gitu. Good luck, Mama. Support pasti, terus doain pasti, tapi kan karena ada 2 bocil di rumah jadi aku nggak bisa nonton full. Terus kayak misalnya waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah aku lagi hamil anak pertama si Sian, terus Alit itu lagi compete buat Jack Nicklaus International kalau nggak salah ya, Jack Nicklaus Invitational. Nah itu yang menang itu ke Amerika kan. Nah jadi waktu itu nggak nonton, tapi karena lagi hamil jadi stay di rumah aja. Terus pas tahu kabar bahwa dia menang langsung mikir, itu kan udah 36 weeks apa 37 weeks, pokoknya udah bentar lagi udah mau lahir gitu. Terus belum tahu waktu itu bakal bisa lahir normal apa sesar, tapi dia mesti ke Amerika pas aku lagi 36 atau 37 weeks gitu. Jadi tapi dengan senang hati melepaskan, boleh banget, gak apa-apa banget gitu. Itu tahun 2018, itu tahun 2018. Terus tahun 2022 itu aku lagi hamil anak kedua, tapi masih 33 weeks. Dia harus ke Malaysia untuk WAGC. Nah itu aku juga dengan senang hati memperbolehkan, karena emang kesempatannya ya emang pas banget pada saat lagi hamil, tapi pas banget juga dia ada kesempatan itu. Jadi aku dengan senang hati memperbolehkan, senang hati support, dan ya karena kita nggak akan tahu nanti hasilnya apa, dapat opportunity apa gitu. Makin deket kok makin gemeter ya. Mau dikasih sekarang apa enggak? Luar biasa. Group number 39, 38. First on the team from Indonesia Amatir, Alit Iwandana. Second on the team from India, Kartik Sharma. Bol, mainkan Pak. Kalau ada yang bilang lebih jago KD daripada pemainnya, ya ini adalah kalimat yang sesungguhnya, kenyataannya seperti ini gitu. Dan gue tenang banget gara-gara Yoko, gue jadi tahu kayak mesti ngarahin kemana. Kalau misalkan missnya mesti di sisi yang mana. Gue bisa bilang 90% informasi dari Yoko gue pakai. Sampai akhirnya di round pertama juga. Pengalaman Yoko sebagai orang yang sering main di Pondok Indah, dan juga sebagai orang yang ya walaupun di hari pertama nggak semua game plan bisa dengan baik. Walaupun di 7 hole pertama itu sempat ngasih kejutan tuh. 7 hole pertama 1 under. Sampai akhirnya dapet double-double yang
gue masih bisa apa ya, gue terima lah double itu karena emang ya gue sadar kelas gue gitu. Sampai akhirnya di hari pertama end up di 77 and I'm happy with that number. Gue nggak peduli gue di ranking berapa, gue nggak peduli. Pokoknya cita-cita gue cuma satu, jangan ranking paling bawah. Udah selesai, udah tercapai hari pertama. Yang kedua, jangan main kepala 8, tercapai di hari pertama. Hari kedua nih, nah. Hari kedua nih aksi-aksi amatirannya mulai muncul gitu kan. Kira-kira cut off di berapa ya? Kalau nggak di event par di 1 under. Oke, berarti 5 under, 6 under bisa kali ya. Itu kan sama kayak lo bawa gimana ya gue ngasih analoginya. Sama kayak lu bawa Avanza tapi lu pengen trek-trekan sama seri 7 gitu. Ya itu kebodohan gue sih sebetulnya. Ketika gue udah, waduh ini 9 hole pertama udah event par. Udah event par nih main 36 nih. Tapi kan gue mesti 5 under. Udah mulai halu. Dan ya itu mungkin salah satu bukti kalau gue emang belum pantas masuk pro. Akhirnya di 9 hole keduanya main 45. Kayaknya selama berapa tahun terakhir ini gue gak pernah main 9 hole 45, tapi akhirnya kejadian juga di Indonesia Open. Sangat menyakitkan, sangat memalukan gue harus bilang gitu. Tapi pada akhirnya gue pikir kalau ada pemain pro yang tulis bahwa kayak lesson learned, oke, gue tidak sesuai dengan harapan gue, tapi selalu ada pelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Akhirnya gue ngerasain sendiri. Di balik semua rasa duka, di balik semua rasa yang tidak mengenakan itu, akhirnya gue bisa ngambil sisi positifnya. Oke. Ini adalah suatu experience yang sangat bagus. Ini adalah pembelajaran yang sangat bagus. Dan dari hari pertama, gue juga udah bilang ke diri gue sendiri, gue harus menikmati setiap momen yang ada di Indonesia Open. Dari berangkat, latihan di driving range, practice di green, jalan ke tee box, jalan di lapangan. Setiap gua ngambil napas, buang napas, setiap gua mukul, gua pengen ini jadi momen yang indah. Jadi gua nggak boleh komplain, gua nggak boleh marah. Gua mesti happy terus ya. Yang gua happy adalah gua beneran bisa komit untuk itu, dan semoga buat yang kemarin nonton juga bisa ngerasain sukacita itu. Sebetulnya sih keputusan gue main di Indonesia Open itu salah satu latar belakangnya adalah gue punya harapan buat mereka yang mungkin udah seusia gue kali ya, yang pengen ngarepin masuk timnas juga kayaknya udah susah, pengen masuk pro juga ngerasa udah telat gitu, bahwa masih selalu ada harapan gitu. Dan ini konteksnya bukan cuma di golf, bukan cuma di Indonesia Open, bukan cuma di ya ranah ini doang gitu, tapi di semua aspek gitu ya. Bahwa gue yang dari kecil nonton Indonesia Open, gue pernah jadi volunteer bawain scoreboard, gue pernah ngedi beberapa kali. Yang
yang nggak pernah kebayang jadi pemain akhirnya bisa terwujud mimpi gue tersebut di usia gue yang udah 33 tahun. Kedepannya apakah gue berpikir atau gue bermimpi untuk main lagi di Indonesia Open tahun depan? Nggak sampai sana. Sama sekali. Harapan gue adalah semoga Main Golf You bisa bikin semakin banyak orang main golf. Semakin banyak orang cinta sama olahraga ini. Dan yang udah main juga bisa semakin menikmati permainan ini. Bukan hanya dari sisi skor, bukan hanya dari sisi kompetitifnya, tapi makna dari golf yang bisa membuat kita bertemu dengan banyak sekali kesempatan. Mudah-mudahan di tahun depan bisa main PON lagi. Kemarin kan babak kualifikasi udah lolos. Mudah-mudahan akan menjadi PON terakhir yang bisa menjadi PON yang sangat memorable buat gue, bisa pulang bawa medali. Siapa tahu akan ada banyak event-event lainnya yang lebih seru, yang bisa gue ikutin, yang bisa gue mainin dan gue menangin.